Sebagian besar ilmuwan iklim setuju bahwa aktivitas manusia menyebabkan iklim global berubah dengan cara yang akan memiliki konsekuensi merusak baik bagi lingkungan maupun bagi umat manusia. Sementara para ilmuwan telah memperingatkan publik dan pembuat kebijakan tentang bahaya melanjutkan atau meningkatkan tingkat emisi karbon saat ini. Proposal kebijakan yang dimaksudkan untuk mengekang emisi karbon dan dengan demikian mengurangi perubahan iklim telah ditentang oleh sebagian besar masyarakat. Beberapa penolakan ini datang dari mereka yang tidak ingin mengeluarkan biaya atau mengubah sumber energi, contohnya, industri energi berbasis karbon. Yang lain menentang kebijakan yang dimaksudkan untuk mengatasi perubahan iklim karena alasan ideologis, yaitu mereka menentang sifat kolektif dari solusi yang biasanya diusulkan. Tapi mungkin yang paling mengkhawatirkan dan terlihat adalah mereka yang menentang solusi untuk perubahan iklim karena mereka percaya, atau setidaknya mengklaim percaya, bahwa perubahan iklim antropogenik tidak benar-benar terjadi dan bahwa para ilmuwan iklim berbohong dan data mereka palsu. Perlawanan, dalam kasus terakhir ini, kadang-kadang disebut sebagai skeptisisme atau penolakan iklim, bervariasi dari satu wilayah ke wilayah lain dalam kekuatannya. Akan tetapi di seluruh dunia telah menjadi bagian penting dari kekuatan politik yang cukup kuat untuk menghalangi pembuat kebijakan domestik dan global. Membuat upaya mengikat untuk mencegah efek lebih lanjut dari perubahan iklim antropogenik. Misalnya, jajak pendapat tahun 2013 di Amerika Serikat menunjukkan bahwa hampir 40% percaya bahwa perubahan iklim adalah tipuan. Para skeptis iklim mengatakan konsensus yang dipublikasikan dengan baik itu hanyalah dibuat atau ilusi, dan bahwa beberapa kekuatan jahat, baik itu Perserikatan Bangsa-Bangsa, liberal, komunis, atau otoriter, ingin menggunakan perubahan iklim sebagai kedok untuk melakukan kontrol baru besar-besaran atas penduduk. Retorika yang syarat konspirasi ini, jika diikuti dengan kesimpulan logisnya, mengungkapkan penolakan terhadap metode ilmiah, ilmuwan, dan peran yang dimainkan sains dalam masyarakat. Retorika skeptis, di satu sisi, mungkin menyarankan bahwa skeptisisme iklim adalah psikologis dan produk dari pemikiran konspirasi yang mendasarinya, daripada kognitif dan produk dari penimbangan yang cermat terhadap bukti ilmiah. Di sisi lainnya, mungkin para skeptis tidak menyembunyikan pemikiran konspirasi yang mendasarinya, melainkan mengekspresikan penentangan mereka terhadap solusi kebijakan dalam istilah konspirasi. Karena itulah satu-satunya strategi yang tersedia ketika berdebat melawan konsensus ilmiah yang diterima. Taktik mempertanyakan integritas sains ini telah digunakan dalam debat ilmiah lainnya, misalnya, hubungan antara merokok dan kanker. Survei opini, bagaimanapun, mendukung pandangan bahwa penolakan perubahan iklim didorong setidaknya sebagian oleh pemikiran konspirasi yang mendasarinya. Keyakinan pada teori konspirasi perubahan iklim juga tampaknya mendorong perilaku dengan cara yang konsisten dengan perilaku orang-orang yang berpikir dalam istilah konspirasi. Teori konspirasi perubahan iklim cenderung tidak berpartisipasi secara politik atau mengambil tindakan yang dapat mengurangi jejak karbon mereka. Lebih jauhnya, beberapa skeptis iklim menolak studi yang menunjukkan bahwa skeptisisme mereka sebagian merupakan produk dari pemikiran konspirasi. Mereka percaya studi semacam itu sendiri adalah bagian dari konspirasi. Inilah yang menjadi dasar para kelompok penentang ilmiah tentang perubahan iklim. Terima kasih telah menonton. Sampai jumpa. Salam sayang dari Suara Ini. Ahem, apakah masih ada yang nonton? Sebut saja saya Alisa. Dalam video perdana ini saya beberapa kali salah dalam intonasinya. Mohon maaf ya. Sampai jumpa.